Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, seperti yang dicontohkan tadi bahwa non-muslim berbuat baik itu belum tentu mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, ini supaya si non-muslim ini dapat taufik dan hidayah, maka amal perbuatan baik seperti apa, Ustadz? Itu aja, makasih. Baik, Masya Allah, baik. Gini, Ibu ya. Masalah, ya. Tes. Kok jadi nggak ada? Oke, ini aja. Begini. Kalau kita lihat hidayah itu apa sih? Al-huda hidayah. Ini tuh petunjuk sebetulnya. Petunjuk. Orang belum dapat hidayah. Sebetulnya kurang tepat. Sebetulnya yang namanya hidayah itu sudah ada. Hidayah atau petunjuk itu sudah ada. Hidayah itu Al-Quran, itu hidayah. Petunjuk. Hudal linnas disebutnya juga. Petunjuk untuk manusia itu apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu salah satunya dia disebut Al-Furqan, yang memisahkan yang hak dan yang batil. Karena petunjuk manual book, petunjuk bagi manusia itu Al-Quran. Itu hidayah itu. Nah, ketika orang bilang dia belum mendapatkan hidayah, dia belum mendapatkan informasi dari Al-Quran tadi. Atau dia mendapatkan informasi tapi belum kemudian menjalankan sesuai dengan apa yang diinformasikan atau dituntun oleh Al-Quran tadi. Nah, itulah orang yang merasa bahwa dirinya belum mendapatkan hidayah. Sebetulnya ada yang menurut saya lebih tepat lagi, dia belum mau masuk ke dalam hidayah gitu loh. Ya, jadi begini Bu. Rambu-rambu lalu lintas ini, ya kalau misalnya kita lurus tadi tuh saya ke sini tuh Kota Baru Parahyangan ke kiri, ke sana ke sini. Itu tuh ada tuh petunjuknya tuh. Itu hidayah itu. Hidayah. Jadi kalau saya pengen ke Kota Baru Parahyangan itu jelas ada hidayah-hidayah itu. Petunjuknya ke sana kemana, ke kiri kemana. Atau saya lihat di sini ada verboden. Di sana dilarang parkir, di situ dilarang stop. Itu hidayah semua, rambu-rambu lalu lintas itu. Lampu merah itu hidayah itu. Nah, kalau saya kebayang nggak tidak mau mengikuti itu, apa yang terjadi? Lampu merah, ini ngapain saya berhenti? Gas we, bisa. Tidak mau mengikuti lampu merah itu bisa. Verboden, ini ngapain verboden? Kita labrak aja bisa. Tapi apa yang terjadi? Boleh jadi nggak selamat gitu loh. Nah karenanya kalau kita ikut petunjuk, insya Allah di jalannya selamat. Karena petunjuk itu penuntun kita agar supaya selamat. Nah Al-Quran itu seperti itu. Sifatnya adalah menuntun kita agar supaya kita selamat dalam kehidupan. Itu Al-Quran sebetulnya. Nah orang-orang yang kemudian tadi belum mendapat hidayah adalah orang-orang yang belum mau ikut di dalam tuntunan tadi. Gimana caranya? Kita yang ikut nuntun dia. Kita yang ikut nuntun. Kita ajak dia, kita berikan dia, tadi kan secara fitrah, yang namanya hati itu menyenangi yang namanya kebaikan. Kita ajak dia untuk dia merasakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya kalau ada orang, kalau di sini mah disebutnya apa sih yang pelit, kikir, buntut kasir, ya. Ini pelit, bakhil gitu, buntut kasir segala macam. Jangan kemudian dijauhin, jangan. Tapi kita ajak dia, bagaimana caranya supaya dia bisa merasakan kebahagiaan, gitu. Ya, misalnya dari hartanya dia yang dia mau ngasihnya sedikit, nggak apa-apa. Kita kemudian ambil yang sedikit tersebut, kita gabungkan dengan yang lain-lain supaya banyak, kita kasih kemudian sama anak-anak yatim atau apa, kita ajak dia ikut. Kita ajak dia ikut, makan bareng, ngelihat bareng dan lain-lain supaya dia ikut merasakan kebahagiaan. Nanti kita bilang tuh, dari yang dikasih, ini anak-anak ini bisa sekolah, anak-anak ini bisa begini. Padahal dia ngasihnya baru sedikit gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dia merasa, oh dia seneng. Kalau dia seneng, insya Allah kebaikan yang satu akan membawa kebaikan yang lainnya. Ajak terus. Kalau bisa
ya dibikin apa ya, strateginya lah supaya dia teh kejebak untuk melakukan kebaikan gitu loh. Kira-kira begitu. Diajak terus Bu ya orang tersebut agar supaya dia masuk ke dalam apa namanya, berbagi. Kalau orang itu diajak untuk berbagi, merasakan kebahagiaan, biasanya yaitu yang melembutkan hati itu memperlihatkan bahwa nih Pak, dana yang dari Bapak itu sudah kita bikin MCK di satu daerah, mereka tuh bisa jadi begini, ini anak-anak ini bisa jadi sekolah, ini bisa ini, bisa ini. Biasanya kalau yang seperti itu tuh apalagi kemudian datang bersama-sama, hatinya akan merasa kebahagiaan dan akan menjadi lembut. Nah kalau sedikit-sedikit terus gitu ya, lama-lama itu hati yang keras itu bisa kemudian lembut juga, bisa hancur juga tuh dedeknya itu gitu. Nah itu yang kita lakukan ikhtiarnya. Tapi jangan lupa tadi aspek ruhiyah, bagaimana membuka pintu langit itu, doa. Wah doa mah Bu, insya Allah gitu ya. Doain aja setiap hari, doain setiap hari. Ya, kasih minumnya minum yang didoain, kasih makannya makan yang didoain, kasih semuanya doa gitu ya. Doain sama-sama, doain sama orang tuanya, doain sama insya Allah. Insya Allah yang namanya doa itu insya Allah dia itu kekuatannya itu senjatanya orang-orang mukmin itu. Jadi dengan doa kalau dia kemudian sedikit saja melakukan kebaikan, terbuka hatinya, masuk yang namanya nilai kebaikan, dia senang di situ, insya Allah dia akan kemudian membuka hatinya dengan lebih lagi. Nah karenanya begini, terakhir, kalau ibu bapak melihat ada orang-orang yang menyebalkan gitu ya, yang seringkali kan, seringnya dalam pergaulan ini kan ada orang-orang nyebelin gitu ya, apapun lah itu, mau dia pelit, mau dia kasar, mau dia apa gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita lihat boleh jadi itu ladang dakwah kita. Iya, ladang dakwah kita. Boleh jadi itu justru kunci kendaraan kita ke surga. Karenanya sebisa mungkin bagaimana kita mengajak dia, memperlihatkan keindahan-keindahan di dalam amal-amalan ini. Kalau misalnya kita bisa berhasil, insya Allah inilah yang bisa kemudian boleh jadi kunci kendaraan kita ke surga tadi. Nah kalau semua orang bisa berbagi hatinya, melapangkan hatinya untuk itu semuanya, insya Allah kita akan lebih, tujuan hidup di dunia ini akan lebih kemudian mempunyai arti. Karena apa? Karena kita berbuat kebaikan untuk orang lain, itu sebetulnya berbalik kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kan kayak sekarang nih, mohon maaf nih di akhir aja saya sedikit singgung gitu. Ini karena zaman sosmed, zaman pilpres dan lain-lain kan kemarin itu terganggulah silaturahim dan lain-lain ya. Nah, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apapun, kita ini kemudian harus kemudian merajut kembali kebersamaan, merajut kembali karena boleh jadi di antara kita ini banyak yang terkoyak permasalahan hatinya dan lain-lain. Nah, disinilah saya ingin ingetin, yuk kita kemudian sekarang ini sudah harus merajut kembali. Kita harus kemudian bagaimana sih melapangkan hati kita, kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya wal kadhiminal ghaiz wa afina anin nas, orang-orang yang bisa menahan kekesalannya, menahan amarahnya, yang kemudian saling memaafkan gitu. Jadi kalau kita memaafkan itu, kata-kata al-kadhim itu bukan hanya menahan tetapi menelan. Kalau ibu kesel, ya, kalau kita mengunyah permen itu kan ada sisanya. Tapi kalau kita telan itu tidak ada sisanya. Nah, karenanya ketika kita telan permen itu nggak ada sisanya atau dikunyah malah ada sisanya, amarah itu pun, kekesalan itu pun ibu harus telan, jangan dikunyah, jangan ada kekesalan itu sisanya. Makanya dengan kita nggak ada sisanya, kita telan amarahnya, kita telan kekesalannya, insya Allah kita bisa lebih memaafkan orang-orang di sekitar kita. Kira-kira itu aja.